Selamat malam semuanya. Selamat Kembali malam. lagi bersama kita berdua pada kok selamat malam sih. Ya gak apa-apa wes ya. Kita kita tunjukkan atau kita kasih tahu kepada pendengar kalau misalnya Iya, kita tuh iya. sering banget rekaman tuh malam hari gitu loh. Iya ya. Iya gak sih? Sebenarnya kita kemarin-kemarin salah sih sebenarnya. Kenapa? Salah kenapa? Harusnya kan kita gak nyapanya selamat malam gitu. Iya tapi cuma say hi aja terusnya kan Iya. maksudnya kayak selamat halo Oke. halo gitu. Oke, retake. Halo semuanya. Kembali lagi Karena di Pak emang kayak Apa-apa? kebiasaan gitu. Maksudnya kalau aku pribadi di kehidupanku ya jarang banget kalau misalnya ngomong selamat pagi atau selamat siang gitu jarang banget gitu. Tapi kalau memang kalau selamat malam tuh rata-rata pasti. Enggak sih, aku lebih sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Maksudnya iya oke. Jadi pada malam hari ini kita kembali lagi berdua dalam konten ngopi ini lagi-lagi ini adalah konten ngopi ini ya. Kenapa kita terus rekaman konten ngopi ini, Pak ya? Karena kita sebenarnya dua orang yang banyak hidup. Bangsat. Aku turun ngejokes bangsat. Bangsat. Dan aku cuma gaya hype aja, Pak. Maksudnya biar lebih seru. Tapi gak motong gitu juga dong. Aku Oke. masih menjelaskan gitu loh. Oke. Iya. Sebenarnya kita Gimana? cuma dua orang yang banyak masalah hidup aja, yang banyak resah aja. Iya. Anda sih sebenarnya. Iya, sebenarnya lebih ke Bukan saya. saya. Saya cuma mencatat apa yang Anda rasakan sih sebenarnya. Banyak pikiran tuh aku sekarang. Ya, semua sekarang, Pak, di kondisi seperti ini, Pak ya. Waduh. Kayak kita ganti judul Apa. channel di kondisi saat Iya ini. kayak Pak ya. Dan memang Oh, emang bagus aja. Memang apa namanya berita-berita akhir-akhir ini memang apalagi soal COVID itu parah banget sih, Pak. Iya sih. Ada beberapa berita yang memang kalau misalnya kita baca itu kayak anjing. Kok ada lagi gitu. Dan- Kok ada yang seperti ini gitu loh. Sekarang tuh orang meninggal udah kayak Bener banget. Cuk, sebenarnya. Bener banget, Pak. Ya apa ya? Kita prihatin lah. Iya, kita prihatin. Nggak Dan kita tidak buat, bermaksud untuk apa ya maksudnya? Nggak istilahnya bermaksud. tuh bukan bermaksud untuk bahwa kita mensyukuri adanya orang meninggal Enggak, bukan seperti itu, enggak. bukan. Justru Tapi kita jadi was-was gitu loh. bener Maksudnya, banget. Kok hampir setiap hari Iya, sekarang ada iya. pengumuman Iya, benar. di masjid ada orang meninggal gitu. Ya, Jadi kayak, maksudnya kita juga pasti berpikirnya kayak apa ya? Mungkin mereka kurang mungkin jaga kesehatan atau mungkin kurang entah ya atau Ya, nggak mungkin tahu lah, terlepas atau mungkin dari- memang itu sudah takdir kan kita juga ya nggak tahu terlepas lah. dari apa sebabnya ya nggak tahu. Tapi kan gini ya, yang perlu diingat bahwa gak semuanya yang meninggal itu karena COVID. gitu Iya, loh. benar. Gak semuanya yang meninggal karena COVID. benar. Cuma memang akhir-akhir ini lagi banyak aja orang yang Iya, meninggal di tempat kita. Iya. Iya Jadi sih. memang apa ya namanya ya cukup mengkhawatirkan gitu karena ya meskipun yang meninggal ternyata orang-orang yang lanjut usia Ya, tapi sudah usia. tapi kita sebagai apa namanya generasi bukan generasi sih orang-orang yang muda gitu yang masih umurnya masih beranjak remaja ke dewasa. Ya, jangan takabur lah. Jangan gitu. takabur Tetap dan jaga kesehatan. Iya, tetap jaga kesehatan apalagi apa namanya kalau misalnya kita meremehkan kita akan ke udahlah. terminal juga gitu loh. tetap jaga kesehatan lah. Iya benar banget. Iya. Oke kalau begitu langsung aja kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas. Kita mau bahas apa nih? Kita akan bahas serendipity. Apa itu, Cuk? Ada tahu? Ada bro. Film bro serendipity ada. Film apa itu? Ada lah pokoknya Aku film nggak Hollywood tahu. ada. Di film Indonesia juga ada serendipity. Kita hari ini akan bahas educational gitu. Apa? Enggak, Cok. Kita akan bahas tentang ini adalah problem yang biasanya sering banget dialami oleh orang-orang yang masih yaitu remaja-remaja atau masih labil. kemudian Masih masa orang-orang puber. orang-orang dewasa yang masih belum mateng. Ya, yang Kadang-kadang puber kedua. pernah mengalami hal seperti ini. Kita akan membahas tentang soal insecurity. Insecurity. Bahasa apa Anu, berarti, Pak? pengaman dalam. Bukan berarti in dalam dong, pas security pengaman bukan dong, Pak. Satpam orang dalam. Gak masuk akal. Gak masuk akal, bukan. Insecurity itu apa ya? Dalam artian tuh apa ya? Ketidakpedean kita Ya, atau tidak percaya diri lah. Tidak percaya diri. Ketidakpercayaan
ketiadaan rasa percaya diri mungkin seperti itu. ketiak dalam. Saya ngerti sih Pak. Ya pokoknya insecurity ya. Para pendengar mungkin tahu lah, gak usah diartikan ke bahasa Indonesia. Para pendengar pasti tahu insecurity Ya kan apa, itu gitu. itu kata yang cukup populer lah. Benar-benar. Di belakangan ini. Iya, beberapa belakangan ini bulan ini insecure gitu. tuh. Kayak Itu populer. tubuhku kok semakin melebar, aku insecure Iya, kayak gitu itu, sih iya. biasanya kayak gitu. Iya. Nah, itu juga nanti kita akan membahas itu juga. Kita akan membahas tentang mungkin apa ya, mungkin kind of apa sih, apa aja insecurity yang ada dalam kehidupan sosial kita selama ini gitu. Banyak sih. Kalau aku contohnya sih insecure. Banyak, Cok. Aku Iya, tuh iya, banyak iya. insecure-nya, Cok. Langsung aja deh kalau gitu, apa sih contohnya? Aku biasanya insecure soal kalau di pasangan dulu aja deh. Oke, berarti ini soal masalah asmara. Asmara. Mungkin. Oke, kenapa nih? Soal Bukan pasangan. Asmara tapi tanpa happy. Apa tuh? Happy asmara. Astagfirullahaladzim. Jok. Kuali iku apa juga apa Pak ya? Jok banget tuh we anjing. Jok wale. Di kuali nang kono. Iya, Di wali kono. Aku ngeman ya bangsat. Oke, lanjut. Soal pasangan tadi ada apa dengan Gini, ada problem aku kah? sedikit curhat lah ya. Iya. Sedikit curhat juga. lah. Tipis-tipis aja mungkin bagi Aku para tuh sebenarnya pendengar. apa ya, kayak minder lah sebenarnya ke pasanganku tuh. Kayak Ah. pertama dari segi kereligiusan. Oh. Aku tuh bukan Anda orang, brengsek kan memang kan? ya gak brengsek juga, tapi tidak beres, terlalu beres. religius lah. Ya, Tidak terlalu ya. religius maksudnya. Oke. Kalau dibandingkan sama pasanganku enggak lah aku tuh. Jadi kayak kadang aku tuh merasa, nah dan gini Pak, menurutku orang yang sering insecure tuh banyak merasa gagalnya. Dia hanya merasa gagal gitu loh. Padahal belum tentu apa Belum yang tentu sebenarnya dia gagal, Ya, tapi ya. dia banyak merasa gagalnya gitu. Kayak aku berpikir jauh kayak kok rasanya gagal gitu loh. Ya, Jadi ya, pasangan yang baik. Iya. Terus juga soal look, Soal penampilan. soal penampilan aku tuh kayak ya, tapi ini apa ya, aku punya idealisme yang buruk juga soal penampilan. Aku selalu berpenampilan ya gini-gini aja gitu loh, maksudnya Ya, gini-gini. kayak gembel. Gini-gini aja tuh gimana Gini-gini. maksudnya? Mungkin ada orang, gini ya, standarmu berpenampilan tuh apa sih selama ini? standarku berpenampilan adalah tumpukan baju paling atas Ya. dan tumpukan celana paling atas. Itu yang aku pasti kamu ambil dan ya, itu ya. yang aku pakai. Sesimpel itu men gitu loh. Ya, Tapi kadang ya emang kenapa? Oh, Ya, enggak. sih. Ya, lanjut. ya, tapi kadang aku merasa insecure sama orang-orang yang kok mereka memperhatikan banget Penampilan, soal penampilan ya, gitu loh. oke, Jadi oke. harus warnanya yang senada lah, atau Ya. disesuaikan sama hari Iya, mungkin, iya, atau iya, iya. disesuaikan sama warna kulit gitu loh. Terus kan Hah? aku orang yang nggak ganteng-ganteng amat Pak ya. Ya, Tapi nggak masuk jelek sih. Aku tuh nggak masuk jelek tapi nggak ganteng-ganteng amat. Biasa lah gitu. Biasa, oke. Kalau dibandingkan sama pasanganku ya aku jauh lah gitu loh. Banyak Ya, oke. banyak. Nah, dan lagi tuh ya banyak orang yang bilang bahwa kok mau sih gitu loh. Iya, Pasanganmu iya. kok mau sih sama kamu, itu sering banget sih Pak. sering banget, dan itu malah bikin aku ditanyakan. anjing lah. Iya Iya, bisa iya, gitu iya. loh. Kok gelem sih gitu loh. Iya, dan kadang-kadang kita juga secara gak sadar juga sering mempertanyakan itu kok. Misalnya kalau misalnya ada kayak pasangan muda-mudi nih Iya. lewat di depan kita atau mungkin saat di mana gitu. Pas kemudian kita melihat bahwa ini kok pasangannya berat sebelah gitu. Yang misalnya yang cowok kurang oke, yang cewek kok bisa bagus banget atau Iya. sebaliknya seperti Iya, itu. bukan bermaksud rasis, Iya, tapi bukan. kadang ada istilah black or white gitu. Iya. Black and white. Apa coba? Oh iya. Hitam dan Nah, putih maksudnya gitu. memang bukan berarti kita menjudge orang tersebut, bukan, tapi masalah yang mungkin kamu hadapi atau yang kamu alami tadi itu juga sering banget. Kalau misalnya aku contohkan ya sering banget dialami oleh kita gitu loh. Bahkan aku juga sempat berpikir seperti itu. Iya. Kalau misalnya ketidakpedean kita terhadap penampilan, ketidakpedean kita terhadap mungkin wajah dan segala macam, akhirnya berpengaruh terhadap mungkin kebiasaan kita pada akhirnya, kayak kita malas nongkrong karena kita gak pede, atau Iya, kita malas betul. pergi ke mungkin hangout sama teman-teman karena mungkin penampilan kita dirasa kurang perfect gitu Iya, ya. karena Kan ya kita jadi takut gak diterima oleh tongkrongan. iya sih, gitu. betul. Maksudnya kita gini loh. Kenapa kita maksudnya gini. Kita sebagai manusia itu masih masih cukup khawatir bahwa kita tidak diterima dalam Lingkungan. kelompok tertentu. Betul. Gitu loh. Kalau menurut aku, Pak, harusnya kenapa kita harus berpikir bahwa kita khawatir tidak diterima gitu loh. Kalau misalnya memang kalian sudah berteman lama, aku pikir sih
apapun bentuk kalian, apapun penampilan kalian, pasti akan diterima gitu loh. Kalau menurutku sih kalau emang udah teman lama nggak mungkin mikirin hal kayak gitu lah. Iya gitu sih, loh. iya Tapi sih. masalahnya kan insecure-nya aku tuh biasa ya berpengaruh saat aku ingin melakukan hubungan baru gitu loh. Iya, Kayak iya. kayak Menjalin relasi baru. relasi Iya, baru iya, kayak iya, relasi iya, pekerjaan atau iya, ketemu iya, teman-teman iya. baru Benar banget. atau bahkan di tempat umum gitu. Kadang aku dan lagi aku tuh kayak nggak suka jadi pusat perhatian gitu loh. Ais, iya, Tapi penampilanku yang seperti itu justru menarik perhatian Pak gitu loh. Iya, mau kayak akhirnya gini loh bro. Pertama aku juga mungkin sempat merasakan hal yang sama seperti yang kamu tadi katakan bahwa soal penampilan, kemudian soal kayak intinya gak jogo awak banget lah Iya. gitu lah. Kayak misalnya penampilan biasa-biasa aja, kemudian keluar rumah itu ya rambut gak disisir, pokoknya pakai boxer dan Iya, pokoknya iya. intinya suka-suka kita Iya, gitu. iya. Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa memang harus ada yang dirubah bro. Kayak misalnya gini, aku juga insecure soal itu. Pada akhirnya aku perlahan-lahan mulai kayak merubah, kayak misalnya kalau penampilan tuh kalau kita mau dandan tuh kayak ya sedikit sedikit tacap lah apa ya, pokoknya sedikit memperhatikan penampilan lah gitu loh. Ya gak harus wah, tapi jangan yang ya gembel juga gitu. Iya. Jadi lebih aware paham, terhadap paham. penampilan. Kemudian soal kayak tadi kayak look dan segala macam ya, mungkin ya rambutnya kasih minyak atau tidak mungkin parfuman. Jadi kayak meskipun nggak langsung ke high level, tapi sedikit demi sedikit tuh merubah itu juga bagi aku adalah treatment untuk untuk aku gak insecure gitu. Jadi suka aja sih ngelakuin hal seperti itu gitu loh. Tapi masalahnya gini bro, kalau aku melihat contoh dari diriku sendiri ya, justru itu malah bikin aku gak nyaman gitu loh. Oke. Maksudnya terlalu berpikir soal penampilan, itu iya. itu bikin aku gak nyaman. Akhirnya Tapi menjadi beban buat kamu. betul, dan dari sisi lain aku merasa insecure, takut gak diterima tongkrongan gitu aja, bingung sih sebenarnya. Gini loh. Gimana ya? Ya gini. Sebenarnya ya gak ada masalah. Tongkronganku yang sekarang ya menerima aja gitu loh. Maksudnya gak pernah ada masalah soal penampilan Iya, gitu iya. loh. Takutnya mungkin di dalam hati mungkin kan kamu nggak tahu. Ya, maksudnya dia paham. takutnya menilai buruk aku ya. Iya, Gak ada iya. masalah juga Iya, sebenarnya. iya. Yang menjadi sulit adalah kalau balik lagi ke tadi bahwa aku takut untuk bertemu orang-orang baru aja dengan penampilanku yang seperti ini gitu loh. Ya harus diperbaiki lah. Iya, Kalau misalnya iya kamu memang sudah- ya sudah berusaha aware diperbaiki. terhadap kekhawatiran itu ya harusnya perlahan-lahan. Apalagi kan kamu pekerjaannya kan berhubungan dengan orang-orang baru tuh. Jadi Iya. kayak ya harus. Atau mungkin gini aja bro ya menurutku. Oh, aku paham sekarang. Jadi kita harus situasional lah menurutku. Bener. Bener gak sih? Bener banget. Kalau kita nyamannya kayak aku nih contohnya, nyamannya kan pakai hoodie, pakai boxer lah gitu. Iya. Keluar kemana-mana ya pakai itu aja gitu loh. Mungkin itu bisa dipakai saat kamu mau ke tongkrongan aja Iya, gitu loh. benar. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pusing-pusing soal mikirin ini itu, ya mending situasionalkan saja. Iya, Kalau iya, misalnya betul. kalian kayak menghadiri rapat penting atau Ya atau mau bertemu presiden ya pakai jas sama Iya, benar, atau ya. benar. Jadi- Tapi apa kita bisa bertemu presiden? bisa kalau misalnya presidennya turun ke masyarakat. Tapi kita tuh gini bro, di waktu SMK presiden sebelumnya tuh pernah kan cuma lewat tatap. Iya, itu anjing. Gini. Iya, aku doang, ya gitu. nggak tahu ya, mungkin itu rasa hormat Tapi kita sebagai rakyat. Tapi jujur Pak, aku benar-benar juga merasa terhormat gitu menyambut presiden gitu. Aku nggak ikut. Iya, ya itu kan pilihan. Iya. Tapi kalau aku hanya dengan sekedar melihat tampangnya dan dengan jarak yang tidak begitu jauh gitu, meskipun cuma lewat sekelebat gitu, tapi merasa kayak anjing. Aku gini bro, Presiden gitu loh. dengan tidak mengurangi rasa hormatku kepada seorang presiden ya. Iya. Tapi menurutku kalau cuma nungguin presiden lewat tuh ya ngapain gitu loh. Aku kayak ngapain gitu loh. Jadi ya nggak masalah buat kalian Iya. kalian yang pernah menunggu presiden lewat ya nggak ada masalah gitu loh. Aku Iya. justru aku salut sama kalian-kalian yang bisa sampai seperti itu gitu. Iya. Kalau aku sih lebih ke ngapain sih gitu Ya loh. mungkin itu Mending- bentuk apa ya, bentuk sambutan kita lah. Iya, bentuk Karena kan apresiasi juga bentuk mungkin. apresiasi kita terhadap Bapak Presiden gitu kan. Soalnya kan Bapak Presiden kan nggak mungkin bisa berkunjung setiap saat di daerah kita Pak. Jadi Iya sih. ketika
beliau pertama kali mungkin atau beberapa kali berkunjung kembali ke daerah kita ya meskipun tidak bisa bersalaman atau bercakap-cakap, setidaknya dengan menyambut beliau dengan hanya say hi dan dada saja, aku pikir oke lah. Tapi kalau berkunjung oke sih Pak. Masalahnya kan waktu itu cuma lewat aja sih. Dia berkunjung, Pak. Aku gak tahu berkunjung kemana, tapi kayaknya berkunjung di daerah kita gitu. Iya Kalau sih. nggak salah di timur deh, di daerah situlah. Iya aku gak tahu sih maksud waktu itu aku gak, ya bukan gak peduli juga maksudnya. Itu sampai Aku tahu beritanya tapi itu sampai anu loh, Pak, sampai merelakan jam pelajaran sekolah itu. iya Iya. itu Kita ngambil sejam apa 2 jam mapel gitu untuk cuma untuk cuma say hi kepada presiden. tapi Itu gak, I think it's worth it lah. I think it's no bro. Ya berbeda-beda lagi-lagi ya. Kalau kan Iya. memang respect banget sama presiden. Kalau menurutku sih pendidikan kita lebih penting daripada menyambut presiden. Iya. Nanti aja ya. Nanti aja. Itu baru. Kita masalah kayak insecurity. Oh iya bro. iya iya. Iya kan tadi. Iya. Gimana tadi? Insecure Ya, soal itu tongkrongan gitu. saranku dan benar katamu tadi bahwa situasional, Pak. Iya. Jadi daripada kalau misalnya katamu tadi bahwa apa namanya ya, saran-saran untuk perbaikilah penampilanmu atau sedikit ngerapiin lah apa namanya penampilanmu itu menjadi beban, mending situasionalkan saja. Kalau misalnya kalian mau menghadiri acara-acara formal, ya pakai pakaian sewajarnya gitu loh, kayak pakai batik gitu loh. Nah, Maksudnya, tapi gini bro, Hah? kau anehnya adalah padahal batik itu budaya kita, ya, tapi banyak orang yang malas menggunakan batik. ya mungkin image-nya, Pak. Gini, kebanyakan kan kalau aku ya jarang banget nemuin batik kaos tuh jarang banget. Batik model kaos tuh jarang banget. Ya Oh mungkin iya sih. mungkin ada beberapa gambar tapi cuma se-imprint kan. Masalahnya image batik dalam segi fashion di kita itu pasti berhubungan dengan kemeja atau berhubungan dengan pakaian-pakaian Iya, formal. iya. Jadi mungkin pada akhirnya kita juga apa namanya, kalau misalnya memang nggak selalu ke acara formal dan kayak apa ya pejabat-pejabat ya ngapain juga kita mungkin seperti itu. Tapi Iya. kalau misalnya memang kalian apa namanya mau pakai batik di hari biasa pun it's okay. Nggak ada masalah sih. Tapi menurutku mungkin karena aku nggak tahu di tempat lain ya, Iya. atau mungkin sudah ada batik yang kaos yang bermotif batik tuh Iya, mungkin iya, sudah iya, ada iya. gitu loh. Tapi di daerahku sih aku jarang menemukan gitu. Iya, makanya Mungkin itu. kalau ada ya bisa saja sih aku beli. Soalnya kan aku lebih suka pakai kaos daripada pakai hem, Pak. Nah, itu lagi juga apa Iya. namanya? Dan gini lagi, Pak, Hah? menurutku karena pikiran-pikiran anak muda itu merasa batik tuh hanya untuk orang tua. Bisa juga seperti itu. Iya. Tapi kalau nggak salah beberapa desainer kita mungkin atau beberapa apa namanya ya? Beberapa outlet apa, Pak? Distro mungkin ya, outlet apa? Iya, itulah. Apa ya namanya? Clothing store di kita juga ada sih beberapa pakaian yang memang kayak bahannya tuh batik, bukan bahannya batik, motifnya batik, tapi dijadikan seminimalis mungkin atau gayanya tuh kayak anak gaul banget, bisa juga seperti itu sih. Iya Gitu loh. iya. Atau banyak kok batik-batik bisa dikombinasikan dengan beberapa setelan pakaian juga. It's okay. Jadi Iya nggak sih. masalah sih. Iya. Ya, Kalau gitu sih. balik lagi soal insecure Ya. tadi, Pak ya. Ya itu sih aku merasa insecure Iya sih. soal diriku sendiri aja gitu. Mungkin ya pertama sih saran dari aku ya perbaiki sih. Maksudnya kalau misalnya memang kamu merasa insecure soal penampilan dan soal apa ya? Soal lookmu mungkin atau mungkin soal masalah pasangan mungkin. Ya kalau misalnya memang kamu sadar bahwa itu mengganggu kamu, ya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan perbaikilah. Iya. Ya itu pun kalau misalnya tidak menjadi beban lagi buat kamu gitu loh. Tapi kalau misalnya menjadi beban ya repot sih, Pak. Kalau Iya sih. gitu sih, Pak. Karena kita nggak bisa kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa selalu berpikir soal masalah insekuritas ini gitu loh. Kalau misalnya kita selalu berpikir soal insecure, ya kita pada akhirnya selalu worry dengan banyak hal gitu loh. Karena insecure kan masalah apa ya? Masalah hati lah. Masalah kegelisahan yang nggak bisa diterjemahkan lewat apa ya? Nggak bisa diartikan dengan sembarangan gitu loh. Kayak hati kita yang berbicara soal insekuritas. Mungkin seperti itu sih kalau aku sih. Iya. Dan kadang lagi kan ada orang-orang yang mungkin di luar sana insecure soal kondisi keluarganya, Pak. Ah, ya, Ya gak sih? bisa, Kayak bisa. contohnya aja ya, mungkin pendapatannya
lebih minim daripada anggota keluarga yang lain. Itu sih kadang-kadang. Itu bikin ya, insecure lah. atau enggak gini Pak, dengan kasusnya kayak masalah pendapatan suami lebih kecil daripada pendapatan istri. Iya, iya. Kadang-kadang itu juga menjadi problem Pak. Iya sih. Jadi kalau nggak salah nih ya, ini kalau salah tolong diperbaiki. Banyak kasus perceraian terjadi atau toksik dalam rumah tangga terjadi karena masalah itu Pak, kadang-kadang. Iya sih, Masalah karena pendapatan yang kesenjangan finansial. finansial gitu loh. Kok yang istri yang lebih banyak pendapatannya daripada suami. Jadi kadang-kadang itu dipermasalahkan. Tapi Iya. kalau menurut aku sih it's okay. Sebenarnya itu nggak dipermasalahkan sih Pak, tapi kadang si cowok atau si laki-laki merasa insecure dengan dirinya sendiri. Jadi Ya, dia bisa, merasa, bisa aduh kok jadi sih. kok kasarnya tuh gajiku lebih kecil daripada gaji Iya, istriku padahal gitu kan loh. dia nggak pede. Iya, padahal mungkin si istri biasa-biasa aja Biasa-biasa gitu loh, aja, nggak iya, menuntut iya, dia harus iya. bergaji besar juga Iya, gitu loh. benar sih, benar sih. Balik lagi ke tadi bahwa sebenarnya insecure tuh dari diri kita sendiri Iya. aja gitu Juga loh. masalah lainnya kayak dibanding-bandingin misalnya. Kayak ini loh kamu Iya. Kalau itu udah masuk ke insecure dari faktor eksternal, Pak. oh gitu ya. Paham nggak? Dari lingkungan luar. Iya, dari lingkungan luar. Oh, Maksudnya kayak gini. kayak tetangga Iya, yang membandingkan kayak ini kamu anu ya, apa namanya, kok gak bisa berprestasi seperti si ini nih, Iya, atau iya. misalnya penampilanmu kembali lagi penampilanmu kok anu solo ya, kok gembel banget, Iya. beda banget sama si ini ya. Itu kadang-kadang juga Yang kalau masih kalau tetangga menurutku levelnya masih kecil lah, Pak. Oke. Tapi kalau udah dari keluarga inti sendiri itu yang sih bikin yang menjadi masalah sih. Jadi biasanya dari orang tua ke anak sih biasanya. Mungkin dengan tujuan baik lah ya. Baik lah, dia ingin anaknya terlihat lebih baik gitu Iya, loh. Tapi kan kadang mereka nggak tahu bahwa kenyamanan si anak tuh ada di mana Iya, gitu iya, loh. benar. Apa namanya juga siapa tahu kan ketika si orang tua bilang seperti itu kepada anaknya, siapa tahu anaknya apa namanya merasa pada akhirnya insekuritasnya semakin down, dia semakin Iya, down iya, gitu loh. Iya, benar sih. Di situ kalau dari keluarga sih ke situ, bahkan ada lagi kan biasanya acara-acara keluarga Iya, gitu. iya. Kadang kan suka dibanding-bandingkan tuh, Iya, antara iya. orang tua membanding-bandingkan anak-anaknya gitu loh. Yap. Itu bukannya justru baik, menurutku itu justru berakibat buruk terhadap si anak-anak. Iya, benar sih. Terutama untuk anak-anak yang mungkin masih belum kerja Itu atau lagi, Pak. mungkin kerjanya kurang bagus lah Iya, secara finansial. itu juga gitu loh. kadang-kadang aku merasa agak perlu lah ya. Iya. Kenapa masalah pekerjaan atau masalah apa ya? Jangan kan pekerjaan lah, kayak tujuan hidup seseorang gitu. Selalu dibanding-bandingkan Iya. gitu loh. Kita selalu melihat yang lebih sukses. Hmm. Kita selalu melihat yang lebih mapan Hmm. untuk membandingkan sesuatu terhadap terhadap kondisi yang sebaliknya. Aku pikir itu gak perlu, Pak. Karena apa? Karena setiap orang pasti memiliki tujuan hidup berbeda. Setiap orang pasti memiliki pekerjaan dan mungkin memiliki memiliki visi ke depannya tuh yang berbeda gitu. Jadi antara satu orang dengan orang lain pasti berbeda gitu. Iya. Gak perlu gak perlu disama-samakan lah. Nggak perlu dibanding-bandingkan Nggak perlu lah. dibanding-bandingkan lah. Apa Betul. namanya? Ya mungkin kalian bisa saja membandingkan hal seperti itu dengan mudah gitu loh. Tapi kan kalian nggak tahu bahwa hatinya mungkin merasa remuk Iya, atau mungkin sedih lah sedih gitu loh. Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu juga bahwa jangan pernah menyinggung soal gaji terhadap Iya. seorang laki-laki, Pak. Benar. Itu Ya mungkin itu menjadi pelajaran ya. mungkin itu kayak bikin apaan sih gitu Bener kok, sih, aku kok juga ngomongin gitu, Pak. duit. Aku juga gitu. Kok ngomongin duit gitu loh. Kalau misalnya kita reunian nih misalnya, teman kuliah, iya kan ya. Pas kemudian ya pastilah teman kuliah pasti membicarakan, kalau enggak membicarakan soal pasangan hidup, Iya. atau pasti pekerjaan. Rio- gitu. rio- reunian tuh isinya cuma mau menyombongkan diri sendiri Iya, aja biasanya sih gitu gitu loh, iya. bangsat ya. Makanya aku jarang banget hadir di reunian, Cok. Yang bangsat kalau ada temen yang tanya basa-basi kerja di mana sekarang? itu Nah, terus- sumpah, Pak. Sumpah. Di sana gajinya berapa kan? Sumpah, itu gak Kayak enak lo, banget. Cok, kayaknya gitu loh. lu gak perlu tahu dah Iya, gitu. iya. Kita yang awalnya niat reunian mencari menyambung Melepas silaturahmi, rindu juga. melepas rindu dan Iya, menyambung silaturahmi, iya. malah pada akhirnya malah kesel gitu loh. Jadi kayak apaan sih lu anjing gitu loh. bener. Jadi kayak hal-hal yang gini loh, kita juga harus mengerti ya, gini, mana zona yang tidak bisa kita jangkau dan mana yang bisa kita jangkau gitu. Kalau masalah finansial atau masalah pendapatan itu aku pikir zona pribadi, Zona Pak. pribadi gitu. Yang enggak yang
nggak seharusnya kita mempertanyakan hal itu Iya, gitu loh. iya. Ya mungkin kalau misalnya apa namanya kalian mempertanyakan hal seperti itu kemudian Membantu, iya nggak membantu, apa-apa. it's okay. Atau enggak gini Pak, atau enggak ketika teman yang ditanyakan itu walas-walas aja menceritakan, oh iya pekerjaan gue gini gini gini, oh Iya. gajinya oke lah, maksudnya oke lah. Tapi kita kita yang juga harus tahu bahwa mending nggak usah dipertanyakan Iya. gitu. Dan gini Pak, kalau kalau kita mungkin sedikit belajar juga ya, gitu. Iya. Kalau kalau ada temen, kalau kita nih gak sengaja mempertanyakan itu Yap. terhadap teman kita gitu, Yap. loh. Gaji lu berapa? Iya, iya, iya. Terus kalau temen lu udah jawab ya cukup lah, itu Udah, udah stop, jangan stop. diterusin Iya, gitu iya, loh. benar, benar, Udah benar. dia masa intinya dia gak mau ngomongin soal gaji Benar, lagi gitu loh. aku sempat kesel Mbak sama teman pekerjaku bangsat kadang-kadang. Waktu itu kan aku karyawan baru di situ kan, Iya. karyawan baru. Pas kemudian ada temen nih yang kemudian apa namanya tanya-tanya soal apa namanya berapa Pak anu gajinya gini gini Iya, gini. iya. Ya pokoknya aja lah. Aku selalu Ya, iya, aku- karena gini Pak, sama, karena sama, aku juga gak sembarang gak apa ya namanya. Aku tahu bahwa ini privasi dan aku tidak mau menyebarkan privasiku kepada orang lain gitu loh. Toh kita juga baru kenal gitu loh. Jadi apa namanya ya masalah seperti itu sih juga dapat mempengaruhi bagaimana kemudian kita merasa tidak pede dengan pekerjaan yang Betul, yang pada betul, akhirnya kita betul. jalani gitu loh. Kemudian soal masalah gaji, pekerjaan dan juga gini Pak, kadang-kadang Pak, soal apa namanya ya, soal juga pasangan sih Pak, juga bisa Pak. Iya Kayak sih, gini iya. Pak, misalnya teman-temanmu udah punya pasangan nih, ya kan? Kemudian reunian, kembali lagi ke reunian atau ketemu di suatu Suatu tempat lah tempat, gitu. kemudian tanya, ya pasanganmu mana? Itu Iya. aku mikir gak usah deh Pak, sumpah. Aku mikir gak usah sih, aku karena risih sih. Kalau aku, karena kalian kan nggak tahu bahwa pasangan teman kalian tuh sebenarnya Jonas gitu loh. iya bisa jadi, Iya, atau bisa memang jadi. dia memilih untuk menjadi jomblo abadi. Iya. Aku pikir Eh, kenapa? Apakah itu salah? Enggak juga. Kenapa kalian harus mempertanyakan itu Mungkin gitu loh, kan gini nggak lagi perlu. Pak, mungkin gini Pak, kenapa orang-orang kita itu masih mempertanyakan hal seperti itu atau mungkin masih belum sadar bahwa hal-hal seperti itu sangat sensitif dan privasi. Karena orang-orang kita itu suka banget ngurusi orang lain, Iya suka sih. banget kepo itu loh. Kepo. Budaya kepo tuh anjing Cuk, Iya, budaya iya. kepo tuh Cuk. Iya sih. Iya, sumpah. Apa ya? Kenapa kita harus tahu masalah mungkin atau harus tahu tentang kecukupan orang lain gitu loh. Betul. Mending daripada kamu penasaran dengan tetanggamu yang tiba-tiba kaya atau tetanggamu yang tiba-tiba apa ya? Yang tiba-tiba mungkin sukses Iya. secara mendadak ya. Ya lebih baik perbaiki dirimu dan keluargamu gitu loh. Karena Mungkin gini Pak, Ah. mungkin tujuan orang kepo tuh untuk mencari bahwa dirinya lebih baik bisa daripada bener orang banget. lain gitu loh. Bener Pak. banget sih kalau gitu. Mungkin sih. dia nanya-nanya soal gaji, ya biar tahu aja kalau gajinya dia tuh lebih besar dari Iya, dia. dan juga- Masalahnya adalah gini Pak, kalau Ah. ternyata disebutin gajinya ternyata lebih besar temannya, Iya. dia kadang jadi emosi-emosi sendiri gitu, makanya gak jelas itu. bangsat gitu. Makanya kan repot Lu- Pak, lu ya, kalau nanya misalnya sendiri, gitu marah kan. sendiri gitu loh. Tai bener, gitu loh. bener banget gitu. Makanya itu ya ya mungkin ini gini Pak. ini bukan masalah kita gampang tersinggung atau apa ya. Yap, Tapi yap. memang ada part-part tertentu yang harusnya gak usah ditanyakan Bener, aja gitu loh. bener, Karena gak usah. karena itu ada yang secara otomatis menyakiti hati seseorang gitu loh. Hal sesimpel tanya umur aja loh Pak, kadang-kadang Pak. Betul, Iya gak sih? betul. Tanya umur aja lah kadang-kadang. Iya sih. Kamu berapa sih atau kamu kelahiran berapa sih? Iya mungkin simple mungkin Iya, pertanyaannya, tapi kamu tahu nggak orang yang kamu tanyakan itu mungkin risih Iya, atau iya sih, mungkin iya sih. pada akhirnya kamu umur berapa? Pas aku sudah umur 40-an. Tapi ketika aku bilang bahwa aku umur 40-an, aku merasa mungkin apa gitu kan Iya. bisa jadi kayak Enggak, gitu, mungkin gini juga Pak, Ah. bahwa di Indonesia ini Yap. banyak orang yang nggak tahu cara menyampaikan pertanyaan yang nggak bikin orang tersinggung gitu. Sedikit susah sih kalau misalnya memang kita ingin Enggak. beda Iya sih. formatnya loh ya. Enggak, maksudku gini, terlalu banyak orang yang belak-belakan gitu. Andaikan Oh. saja pertanyaan-pertanyaan itu dibawa bercanda aja gitu loh. Maksudnya Oh, iya, jangan iya. langsung umurmu berapa? Kan Kayak- iya kayak tai gitu. Maksudnya maksudnya kan nggak perlu atau lebih baik ya menurutku kalian memperkenalkan diri dulu. Jadi anggap perkenalan itu sebagai permission dulu. Iya. Oh, Paham nggak? oke, Kayak oke. contohnya kayak kalau masalah umur gitu. Umurku udah segini bro, udah umur 30 Iya, gitu. iya. Kayak capek lah gitu. Oh, jadi lebih baik kita kayak
kalau misalnya kamu gak masalah ya kita ngebuka aja dulu. Betul, kita ngebuka aja dulu Iya, gitu. iya, Jadi iya, diri kita iya. kalau kita memang mau lebih dekat. Iya, gitu. iya, oke, Tapi oke, kalau it's okay, ke it's stranger okay. Iya, mending jangan lah. sekali-kali Iya, gitu mending loh. Janganlah. Karena Janganlah. ya balik lagi ke tadi, bukan masalah tersinggung atau tidak tersinggung, tapi ada hal-hal yang otomatis bisa menyakiti seseorang gitu Iya, loh. iya benar karena sekali lagi kan kita nggak tahu orang tersinggung itu levelnya sampai mana kan kita nggak tahu Betul, gitu loh. betul, betul. Daripada kalian apa ya? Daripada kalian terlanjur menyinggung, lebih baik berhati-hati. Iya, Aku lebih pikir berhati-hati. seperti itu ya soal masalah apapun lah gitu. Jadi jangan gampang tanya sesuatu yang mungkin Sensitif. bagi kalian gak sensitif tapi Iya. mungkin bagi yang ditanyakan sensitif gitu loh. Itu kebiasaan basa-basi aja sih yang bikin Iya, bikin iya. bikin banyak Mending kalau hal misalnya seperti itu. basa-basi, gak usah basa-basi soal masalah pekerjaan atau Iya. masalah rumah tangga, gak usah lah. Basa-basi soal anu aja, soal apa Iya, ya? jokes aja gimana kalau Covid tambah banyak ya gitu. Kayak sih. Oksigen krisis. Iya, basa-basi kayak gitu. Lahan pemakaman hampir habis. Iya, PPKM setara bon cabe. Biasa-basi seperti itu Cuk, aja. aku sampai mikir ya PPKM tuh kan sekarang level 4. Iya. Nanti kayak PPKM level super saya, Cuk. Karena kan berat level-level ya, anjing. Dragon Ball tuh sampai seri apa ya? Z. Z terakhir aku Terakhir kira tuh Z ya? enggak Pak XZ nih nggak XZ salah. ya? XZ Iya, nanti mungkin PPKM bakal kayak gitu juga, Iya, level jadi 4, level berubah 100. jadi apa siluman kera Iya. atau apa pemerintah mengusulkan untuk mencari 7 bulan naga gitu. Nanti udah gak pakai level kayak gitu, Apa, Pak. Pak? Jadi Pakai kayak apa? judul-judul film. Gimana? PPKM titik 2 apa gitu Oh, kan. ada versinya Pak, Iya, ada versi. PPKM titik 2 auto level gitu. Kayak udah otomatis aja gitu loh. Iya. Oke, dilanjut ya. Tadi kita sudah membicarakan soal fashion, penampilan. Iya. Kemudian dari apa namanya insecure terhadap pasangan, ya kan. Betul. Kemudian banyak tadi kan masalah keuangan, masalah keluarga dan segala macam. Sekarang mungkin insecure yang juga sering dihadapi oleh remaja-remaja lagi-lagi ya nggak remaja juga sih, mungkin orang-orang Banyak dewasa orang. juga sama gitu. Hmm. Adalah soal masalah bakat atau mungkin apa ya kemampuan yang pada akhirnya membuat kamu tuh nggak pede dengan kemampuan yang kamu miliki gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu tuh hobi apa ya mungkin ya, atau kamu suka banget buat apa ya? Kalau aku nih ya. Gimana? Aku nih kan hobi gambar, Pak. Yap. Tapi aku tidak pernah merasa gambarku itu jadi Sesuatu yang bagus. Ya. Sesuatu yang bagus, menjadi karya yang patut aku banggakan gitu. Ya gak sih? Iya. Ya memang mungkin gambarku gak bagus-bagus Untuk amat. mencari sebuah pengakuan seperti itu, Pak ya. Memang kalau kita kan nggak bisa menilai karya kita sendiri kan. Iya. Ya lemparkan aja ke netizen, Cuk. Tapi masalahnya aku udah coba tuh Iya, lempar iya, ke orang-orang terdekatku. Yap. Tapi ya orang terdekatku bilang, "Wah, bagus gitu." Itu Tapi cuma- rasa cuma basa-basi itu cuma- aja deh bangsat. Cuma respect doang Iya, gitu, Pak. iya. Cuma Tipis-tipis respect kan gini bangsat. Menurutku Iya. jujur-jujur aja gitu loh. Iya. Yang aku ingin bahas bahwa gini. Ini juga berhubungan soal ini Pak, apa aja soal mungkin ketika kamu punya bakat di seni mungkin, tapi karena apa namanya karena satu dan lain hal akhirnya kamu tidak menekuni bakat tersebut gitu loh. Karena bagi kamu mungkin bakat tersebut tidak bisa menjadikan sesuatu di masa depan gitu loh. Pada Iya. akhirnya bakat yang sebenarnya kamu cintai itu tidak berkembang dan akhirnya kamu memilih bukan ke bakat yang lain ya, lebih ke bidang yang lain yang pada akhirnya justru itu membuat kamu malah gak enak gitu loh. Gak nyaman Gak lah. nyaman gitu. Maksudnya kayak soal memilih jurusan waktu kuliah gitu. Misalnya kalau kalian suka hukum, pas kemudian mungkin apa namanya orang tua kalian atau mungkin kalian akhirnya mencari referensi di internet, ternyata hukum sulit gini. Akhirnya sesuatu yang pada awalnya kalian suka karena sudah dipengaruhi oleh berbagai macam hal, pada akhirnya gak kalian ambil gitu. Iya, karena kalian udah gak percaya diri duluan Karena gitu kalian loh. udah gak percaya diri sama apa yang kalian pilih pertama kali Iya. gitu loh. Aku waktu kuliah Pak, ya ini juga apa ya, pengalaman sih kayak aku tuh waktu itu kepingin banget milih sastra Inggris Pak, Iya. milih sastra Inggris karena entah kenapa ya langsung meletup gitu aja Pak. Kadang-kadang sesuatu yang spontan tuh Justru yang ini jujur gitu loh. ya, aku Yang itu datangnya dari dalam hati. sesuatu yang jujur dan datang dalam hati gitu. Tapi pada akhirnya pengaruh waktu itu kalau gak salah akreditasinya sangat jelek dan Iya. kemudian pengaruh dari beberapa orang juga bahwa nanti kamu Susah cari kerja. susah cari Iya, kerja. selalu alasannya seperti iya, itu, Bu. gitu kayak ya udah berarti akhirnya pilih yang lain gitu loh. Akhirnya pilih ke
FISIP gitu. Iya, iya. Meskipun tidak menjamin juga apakah apakah Iya. apa namanya jurusan yang kita akhirnya kita pilih karena untuk yang lebih baik katanya itu tidak bisa menjamin bahwa kita juga bisa sukses gitu loh. Gini, aku ya akan juga kalian tuh kalau misalnya memilih jurusan atau memilih sesuatu gitu, jangan jangan lihat suksesnya dulu, Pak. Jangan lihat keberhasilannya dulu bahwa kamu tuh akan berhasil di bidang ini, jangan dulu. Aku pikir yang penting kamu suka aja dulu. Iya, Karena iya. ketika kamu suka, kamu pasti akan nyaman aja gitu di tempat Ya, itu gitu. ya yakin aja kalau ya percaya aja sama Iya. bakatmu kalau memang bakatmu di situ Iya, gitu loh. kayak Karena misalnya tadi Anda bilang bahwa Anda suka gambar, kemudian tapi Anda nggak pede dengan gambar Anda. iya, Iya, jangan pikir bahwa jangan jangan memikirkan gambar Anda bagus aja. Lempar aja dulu. Iya. Maksudnya gambar aja dulu. gambar Ya. aja dulu. Bisa, Jangan bisa, mikir bisa. kayak nanti aku gambar nggak perfect, aku gambar mungkin nggak anu. Lempar aja dulu. Karena ya lagi-lagi kan penilaian tuh kan memang perspektif gitu. Gak ada acuan bahwa gambar itu harus bagus atau tidak gitu. Ya itu berarti kita mungkin untuk menutupi rasa ketidakpercayaan diri, menurutku ya coba aja dulu, Pak. Iya, coba aja dulu. Coba aja dulu. Eh, Jangan gini, Pak. hmm, Rasa ketidakpercayaan diri tuh bikin kita overthinking. iya benar. Overthinking tuh bikin membuat pengaruh-pengaruh negatif dalam otak Iya, ya. iya. Yang sebenarnya itu belum tentu terjadi juga Iya, sebenarnya. iya, Contohnya kalau kalau aku gambar nih, terus aku gambar udah selesai terus aku mikir bagus gak ya gitu loh. Terus kira-kira orang bakal Nah, suka gak ya gitu terlalu loh. banyak mikir itu, Betul, Pak. betul. Terlalu Dan banyak mikir. kira-kira komen orang apa ya Iya, gitu loh. iya, Jadi kan iya. harusnya waktu itu aku harusnya gak usah memikirkan bahwa ini bakal disukai orang apa Iya, enggak. mending nggak Ini usah. ini Iya, bakal bikin orang wow atau Iya, enggak gitu. iya, Yang iya. penting ini karyaku, ini yang aku suka. That's it gitu loh. Iya, iya, Cukup. jangan apa ya? Jangan intinya itu kamu jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu terhadap apa yang kamu buat gitu loh. Jadi lempar aja dulu. Apa namanya? Soal jelek atau tidaknya kan itu kan apa ya? Itu kan perspektif lah. Iya, Itulah. perspektif sih. Aku pikir seperti podcast ini, Pak. Iya sih. Kita buat Ya mengandalkan buat aja. bacotan, mengandalkan apa ya? Mengandalkan Iya. toolnya juga murah-murah gitu, tapi Mung- lempar aja. Mungkin udah. mungkin kalau kalau aku gak didorong sama kamu ya dulu, Eh. aku gak bakal mau men karena aku kayak apa sih siapa sih yang mau dengerin kita Ah, gitu iya, loh iya, kayak iya. Lah, iya sih udah. siapa sih yang mau dengerin kita Iya, cuma iya. dua orang yang bacot gak jelas aja Iya, gitu loh. iya, iya, Apa iya. sih gitu loh. Iya, iya. Tapi kon kan ambisi kan, Iya. melebihan kayak ayo wes gawe mulai kapan meneh gitu loh. Iya, iya, iya. Toh karena sejujurnya ya ini hal yang kita berdua sukai. Iya, iya. Ngobrol itu hal yang kita berdua sukai Dan gitu loh. kebetulan di zaman yang modern ini platformnya udah sangat bagus, Sudah sangat membantu kemudian gitu loh. sangat membantu dan juga memudahkan juga bagi masyarakat mungkin dari kalangan bawah juga untuk berkarya Iya. Ya gak apa-apa gitu loh. nggak Jadi apa, it's okay. mungkin setelah aku pikir-pikir lagi kan waktu itu, Yap. iya juga sih ya kita daripada kita ngobrol hal-hal Iya. yang banyak tapi itu kayak dinikmati oleh kita Oleh berdua sendiri. iya, iya, iya. Kenapa gak kita lempar aja? Siapa Iya, tahu bisa lempar aja. berguna buat Lempar orang aja, lain gitu lempar loh. aja. Heeh. Siapa tahu bisa berguna buat orang lain kan ya gak ada salahnya juga Gak ada salahnya sih juga gitu. memberikan semacam cerita dan pengalaman atau advice gitu, gak masalah gitu loh. Jadi kayak apa namanya soal kemampuan diri kita juga kadang-kadang merasa tidak pede atau merasa tidak berguna ketika itu lagi Pak, ketika orang lain tuh ya itu tadi mungkin menjudge secara to the point terhadap apa yang kita miliki gitu loh. Misalnya kayak apa namanya kita suka banget renang nih misalnya. Kemudian kita latihan. Kemudian ada orang yang mungkin juga memiliki passion yang sama atau cuma hanya sekedar komentator abal-abalan biasa menjudge kayak gayamu kok ngene sih, kok kamu kok kurang cepat gini-gini. Kadang-kadang itu juga bisa mempengaruhi apa ya, kemampuan kita dalam Kalau kemampuan nggak mungkin terpengaruhi Pak, tapi kalau kemauan iya Mungkin sih. pada Karena akhirnya ya. bacot orang nggak mungkin mempengaruhi kemampuan kita, paham nggak? Jadi lebih ke Kemauan kadang-kadang kita aja gitu kemauan. loh. Jadi yang pertama mungkin kita niat sampai Iya. akhirnya kita kayak oh ya wes, Ya mungkin untuk beberapa orang yang sensitivitasnya itu tinggi, Iya. dia bakal mudah down lah. Iya. Kalau aku sendiri soal judgement orang sih, ya aku nggak Nggak begitu sih, kalau- dengerin sih. Iya sama. Soalnya kan Sama, gua gini juga Pak, sama. balik lagi ke yang pernah kita bahas dulu kan,
tersinggung kan itu pilihan lah, Pilihan, balik-balik ke iya. pilihan kita mau mengambil ketersinggungan itu atau enggak gitu loh. Iya. Tapi kan kita nggak bisa menyamaratakan semua orang kayak gitu gitu Iya loh, sih, bahwa iya sih. faktanya memang ada beberapa orang yang mudah tersinggung di luar Iya, sana gitu. iya, Jadi ya kalau emang kalian nggak begitu mengenal orangnya, menurutku nggak perlu ngomen-ngomen gitu juga sih Iya gitu. sih, Jangan iya sih. jangan Emang gitu lah. apa masalah insecurity ini juga berhubungan dengan ketersinggungan itu tadi Pak ya? Masalah Pasti Pak gitu loh, pasti. sensitivitas gitu ya. Pasti sih. Iya Menurutku iya sih. Karena ya emang itu kayak satu paket aja. Orang Iya, yang iya, insecure tuh karena sudah overthinking tadi, dia kadang dengan omongan orang yang bahkan bermaksud bercanda aja dia bisa tersinggung gitu loh. Iya sih. Tapi menurutku ada satu hal yang kita harus insecure, Pak. Apa? Insecure kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah kita merasa baik di depannya. Oh iya, Ya kan? iya. Karena itu akan Iya. menjadi kesombongan terhadap Iya, diri iya, kita. karena kita kan cuma hambanya lah. Iya, Maksudnya kita cuma- jangan terlalu pede juga untuk masuk surga, jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede gitu loh. Bisa saja kamu langsung masuk ke dibakar Bisa saja. Loh, enggak, bisa saja kamu enggak masuk surga, enggak Iya. masuk neraka. Nah, di abang-abang. Iya, di gawang-gawang kamu. Jadi- Kayak bang-bang Iya, seperti itu ina-ina yang itu kondisi yang sangat menjengkelkan loh Pak sebenarnya. Oke. Karena kita enggak dikasih Aku tuh jangan pernah merasakan itu sih. enggak Enggak, aku juga. Tapi Karena gini, membayangkan pun sebentar. agak sedikit horor sih. enggak Pak. sebentar. Karena gini, Pak. Heeh. Kalau kita enggak tahu kita bakal masuk surga atau masuk Iya. neraka, maksudnya kita digantungin aja di situ gitu. Kita kayak enggak Layang-layang dikasih gitu. keputusan juga gitu loh kayak alah gitu loh. Judge me pendosa atau Anjing. orang yang berkelakuan baik gitu. Waduh, Jangan waduh. Udah melebar kemana-mana ini. Aduh, jadi mungkin gini deh, iya, kita iya. kasih pesan dan pesan Wah, gitu loh. selalu aja pesan yang Iya, pesan, lagi-lagi. pesan-pesan untuk Kamu mungkin dulu. para pendengar kita yang Kamu dulu deh. mendengar. Menurutku gini. Jika Anda merasa insecure, Wede. Ya gak harus nadanya di kayak Mario gitu, Pak. Mario Bros. Mario Lawalata. Mario Mario Ramonselli. Sopo kecok? Daru. Maksud. Sama tuni ae. Enggak gini lah. Ya apa. Kalau mungkin pesanku untuk kalian-kalian di luar sana yang merasa insecure, Ya. ya jangan merasa insecure. Anjing. Ya iyalah. Itu apa, Cok? Itu jelas maksudnya apa? Atau ada teman-teman Anda yang kurang ajar dan merendahkan Anda, tabok aja gitu. Enggak perlu. Enggak ya, insecure itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri, Pak. Ya. Dari dalam hati gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau kita mau menafsirkan insecure itu, aku yakin insecure itu cuma ketakutan kita. Ya. Kenapa kita takut? Katakannya ketakutan yang enggak beralasan juga, Pak. Betul, Ada juga gini, kayak gitu. justru itu Pak yang buat kita Oh, takut. iya. Karena ketidaktahuan kita tentang apa yang Yang akan dikhawatirkan. terjadi. Iya, Tentang apa yang akan terjadi gitu loh. Iya. Itu bikin kita takut. Yap. Dan ketakutan itu yang bikin kita insecure. Iya. Mungkin cara terbaik untuk mengatasinya adalah jangan terlalu berpikir tentang masa depan. Oke. Maksudnya tujuan masa depan tetap harus ada gitu loh. Oke. Tapi maksudnya jangan sampai berpikir bahwa jangan berpikir bahwa itu bakal terjadi atau gak bakal terjadi gitu loh. Oke. Karena itu yang membuat kita ketakutan. Oh iya, jadi Kalau soal Hah? cita-cita, ya, karena ini mungkin berhubungan dengan cita-cita gak sih kalau kamu bilang soal bakat tadi kan? iya. Menurutku peribahasa yang mengatakan bahwa gantunglah cita-citamu setinggi langit itu kurang tepat. Iya gak sih? Aku juga gak setuju, Pak. Iya. Aku juga gak setuju. Menurutku yang tepat, letakkanlah cita-citamu di depan pintu. Oke. Jadi saat kamu membuka pintu itu, kamu sudah nampak jelas cita-citamu. Intinya gini, jangan bercita-cita terlalu tinggi dulu gitu loh. Yap. Karena cita-cita menurutku harus step by step gitu. Iya, Jadi dan juga Hah? buatlah cita-citamu dari apa yang bisa kamu capai dengan cepat dulu Iya. dan tingkatkan itu gitu loh. Jangan jangan aku ingin pergi ke bulan. jangan dulu. Iya. Mungkin tahapannya gini kan. Aku harus lulus dengan nilai baik dulu. Iya, dan Atau juga aku harus belajar giat dulu. Iya. Aku harus mengambil jurusan ini dulu. Iya. Aku harus menjadi astronot dulu. Baru kamu bisa ke bulan gitu loh. Jadi ada proses di situ. Iya, ada ya. proses di situ. Iya. Jangan hanya aku ingin ke bulan. Kapan? Tidak tahu gitu loh. Ya mungkin Karena terlalu tinggi. saran dari aku sih apa ya intinya ya. Jangan jangan terlalu jangan terlalu memikirkan sesuatu yang enggak reasonable gitu.
yang nggak beralasan. Us daripada apa ya, lakukan aktivitas mu itu dengan apa namanya, dengan berbagai macam hal sehingga kamu akhirnya terdistraksi dengan pemikiran-pemikiran yang dapat membuat kamu tuh kayak patah asa atau mungkin gelisah dan tidak pada akhirnya berujung ke tidak pedean diri kamu gitu. Jadi mending lakukan aktivitas yang kamu suka, jangan hiraukan omongan orang, jangan mempedulikan sesuatu yang gak jelas. Iya. Apa yang kamu lakukan pada hari ini, ya itu nikmati saja lah. Untuk besok dan seterusnya, Iya. biarkan itu menjadi misteri dan biarkan itu menjadi apa ya, Iya. sebuah tantangan juga sih Iya, buat kita pada akhirnya. Ini kalau aku pernah baca tuh ini kayak konsep nihilisme gitu, Pak. Iya gak sih? Mungkin kita bisa bahas di Nanti kita akan podcast bahas soal itu ya. Iya. Tapi nanti lah, jangan Oke. sekarang. Kalau begitu kita berdua pamit. Iya. Semoga episode kali ini bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Jangan lupa sekali lagi kita akan menyampaikan kalau misalnya kalian ingin melihat atau menonton video kita, tolong dari awal sampai akhir. Jangan, karena faktanya Ya, Pak. rata-rata analistik Iya. YouTube kita, mereka tuh cuma nonton 5 menit, Pak. jadi masa bodoh ya, masa Iya. bodoh, tapi aku ingin bilang bahwa jangan lupa di-subscribe guys. Jangan Aduh. lupa di-subscribe. Jangan Pengemis. lupa. Loh, kamu kan bikin buat studio apa tidak? Ya pingin sih. Ya udah, ini Tapi loh saya akan caranya. membuatnya sendiri. Pokoknya kalau misalnya kalian ini juga ya. Kalau misalnya kalian ada saran buat kita, silakan drop saran kalian di kolom komentar. Jangan tuh Iya. suka-sungkan, kita gak mungkin nge-take down, oke? Iya, kita gak mungkin nge-take down. Iya, Aku iya. yang mungkin. Kalau begitu kita berdua pamit, sampai jumpa di episode Ngopini selanjutnya. Bye bye semuanya. Bye-bye semuanya.